Ada baiknya mengenai nasab ini, lebih baik kita tutup aja, Bang. Tutup aja. Kalau memang dia mau bertanggung jawab, kita bisa tutup, Bang Majid. Sebentar, Bang Majid. Kita bisa tutup masalah nasab dengan catatan Habaib ini ikrar kalau kami bukan cucu Alwi, gitu aja. Jangan menipu orang. Ngaku keturunan Nabi, kerjaannya ngaku nasabnya mulu. Apa gunanya, Bang? Mereka ngaku keturunan Nabi di Indonesia ini gunanya apa? Apa faedahnya kalau bukan buat nyari duit? Nasab orang yang bukan Pak Alawi aja nggak pernah mereka anggap, nggak punya akhlak mereka dengan jurian Nabi non Pak Alwi. Nggak punya akhlak mereka. Udah, Bang Majid, stop, Bang Majid, ngeprele, ganto yang lain. Bajingan, muka lu gue sangkol lu, taruh Bang Putra. Tengku, muka lu gue sangkol, gue tajok mau lu. Bentar beban, jangan ini ajaran Habib, hajaran Habib begitu. Itu hajaran Pak Alawi tuh, nggak punya akhlak sama jurian asli Nabi begitu. Mereka itu nggak mencintai Alul Bedafi. Coba kamu lihat, mereka itu ajam, bukan sakit. Afan, Aneh mau. Nggak boleh. Enggak, ini kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah? Jadi gini, ayat untuk Saya mau ambil kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Pak Alawi aja yang mengisbat nasab, jangankan tentang ilmu nasab, tentang ilmu kitab agama aja bahlul banyakan. Gak ada Nabi Muhammad bawa Nabi Muhammad loh. Itu memperjuangkan apa? Namun tanya sudah memperjuangkan apa? Memperjuangkan kebenaran. Jangan morat-maritkan Islam. Jangan bawa narasi kusosan seakan-akan Habib yang punya Islam. Malu. Ente pikir cuman Habib itu Pak Alawi doang yang punya Islam? Jangan ngomong Habib, jangan. Turunin. Batut. Iya, mau saya tanya itu definisi kebenaran itu apa? Dia pasti nggak bakal bisa. Sebentar, Bang Majid mau ngomong apa? Adapun cucunya Alwi Muhammad, ke bawahnya sampai Muhammad Said Mirban, melahirkan Amil Faqih Muqaddam, melahirkan Muhammad Faqih Muqaddam, itu saya tidak percaya utuh. Tidak percaya utuh. Selama saya penelitian saya, mereka nggak punya data ini, nama-nama tersebut aja nggak ada yang kenal dengan orang-orang yang ada di zaman itu, gitu loh. Bahkan zaman setelahnya, contoh, Muhammad Faqih Muqaddam itu ulama hebat, tapi nggak ada satupun ulama-ulama yang di zaman dia, bahkan ulama setelah dia, menukil makalah Faqih Muqaddam, nggak ada. Tapi mereka mengklaim Imam Faqih Muqaddam itu lebih hebat dari Imam Syafi'i. Sakit kepala saya, Bang. Iya. Tapi begini, Bang, menurut saya, Bang, itu kan mengenai nasab kan, seperti Abang bilang tadi, seseorang tidak menampakkan nasabnya kan, supaya kenapa? Karena orang lebih baik nggak tahu dia bagaimana nasab. Jadi siapa yang mengaku Said, siapa yang mengaku Habib, serah dia akan urusan dengan Allah Ta'ala. Mohon maaf ya. Iya kan? Begini loh. Jadi gini begini maksud saya kan. Jadi ada baiknya mengenai nasab ini, lebih baik kita tutup aja, Bang. Tutup aja. Kalau memang dia mau bertanggung jawab, kita bisa tutup, Bang Majid. Sebentar, Bang Majid. Kita bisa tutup masalah nasab dengan catatan Habaib ini ikrar kalau kami bukan cucu Alwi, gitu aja. Jangan menipu orang. Ngaku keturunan Nabi, kerjaannya ngagul nasabnya mulu. Apa gunanya, Bang? Mereka ngaku keturunan Nabi di Indonesia ini gunanya apa? Apa faedahnya kalau bukan buat nyari duit? Nasab orang yang bukan Pak Alawi aja nggak pernah mereka anggap, nggak punya akhlak mereka dengan jurian Nabi non Pak Alwi. Nggak punya akhlak mereka. Udah, Bang Majid, stop, Bang Majid, ngeprele, ganto yang lain. Bajingan, muka lu gue sangkol lu, taruh Bang Putra. Tengku, muka lu gue sangkol, gue tajok mau lu. Bentar beban, jangan ini ajaran Habib. Hajaran Habib begitu. Itu hajaran Pak Alawi tuh, nggak punya akhlak sama jurian asli Nabi begitu.
Mereka itu nggak mencintai Alul Badawi. Coba kamu lihat. Mereka itu ajam, bukan Afan, bukan Said. sakit. Afan, Said, sorry, Afan. Aneh mau Nggak boleh, nggak boleh. dengan tadi. Enggak, ini kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah Jadi gini, mau ayat untuk Saya mau ambil kopi dulu. Adakah suatu ayat yang menyuruh untuk mengotak-atik nasab orang dan bahkan untuk membatalkan nasab orang? Coba jawab. Lo Oke, kalau itu pertanyaan salah. Izin ya. Sebentar, saya mau klarifikasi dulu pertanyaan yang mantep, yang logis gitu ya. Gini Bang Ewi, Begini, kalau saudara. udah diam dulu Bang Borneo, ya. Kalau pertanyaan antum, ada nggak ayat Quran yang menyuruh mengotak-atik nasab orang? Itu nggak ada Maksudnya ayat. membatalkan, maksudnya membatalkan begitu. Dia membatalkan juga nggak ada secara spesifik, secara qot'i nggak ada. Nah, Itu dia meninjaunya secara tafsir, bukan secara lafziyah. Nah, itu kan si Dadang Kalau tadi kan tanya, begitu, bentar. Kalau kita tanya nggak ada ayat Quran yang melarang ya menendang ibu sendiri. Coba mana ayat yang melarang menendang ibu? Mana? Ya, maksud saya kan begini, Sayyid. Saya ini mau mengukur daripada Dadang yang selalu mengatakan baliknya ke Al-Quran dan hadis. Kan begitu. Saya tuh cuman mau mengukur sampai ke situ aja, Sayyid. Maksudnya kalau orang pengen ngerti ilmu Al-Quran, ya belajarnya sama orang yang ahli Al-Quran. Orang pengen ngerti hadis, belajarnya dengan ahli hadis. Orang yang pengen tahu nasab orang, belajarnya dengan ahli nasab. Kan begitu, Sayyid. Boleh bicara ini. Ya, oke, izin bicara nggih. Sebentar Maulana Syarif. Ini karena tadi kan saya kepotong terus, izin sedikit. Waalaikumsalam Jadi gini. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ya kan. Jadi kami pun juga menghormati, juga menghargai penelitian yang sudah dilakukan oleh ini Bang Kori ya. Kenapa? Penelitian yang dilakukan oleh beliau yaitu mengenai ketersambungannya Alwi Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa, ya kan? Nah, kalaupun itu tersambung, itu bukan berarti bahwa nasab Ba'alawi tersambung, enggak juga. Karena apa? Karena nasab Ba'alawi jadi pongkol utamanya itu ketika lahirnya Muhammad Maulad Dawilah. Dari Muhammad Maulad Dawilah baru melahirkan Asegaf. Nah, Muhammad Maulad Dawilah ya kan, udah untuk jauh sampai nih ke mintanya, Alwi udah jauh. ya. Untuk sampai ke Alwi itu harus itu sampai ke 9 generasi. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Ya kan? Jangan dipotong. Ya kan? Coba Jadi terus. Muhammad Maulad Dawilah untuk sampai ke Alwi itu masih butuh 9 generasi. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Tengku Kori, beliau belum menemukan mengenai anak-anak Alwi ya, atau generasi setelah Ubaidillah ya, Alwi bin Ubaidillah ke bawahnya, ya kan? Jadi di situ setelah Alwi kan ada Muhammad Ali, Alwi, Ali, Muhammad Ali, Muhammad Alwi, Ali baru Muhammad Maulad Dawilah. Sehingga ada 9 itu, ya kan? Jadi bukan berarti penelitian yang dilakukan oleh Bang Kori itu bisa membenarkan nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah. Itu aja, terima kasih. Ketawa Bentar, saya simpulkan. Yang Anda tanya apa, Wonggut? Bang, saya permisi dulu ya. Ya kan, gini. Mau ke air dulu nih abang-abang yang di sini, Bang. Jadi Muhammad Maulad Dawilah ini adalah pongkol dari nasab Ba'alawi ya. Ya, itu kan pongkol utama dari nasab Ba'alawi atau yang paling tua di antara semua nasab Ba'alawi atau pongkolnya. Nah, itu dari Ba'alawi ya, mencangkokkan dirinya kepada Alwi, itu Alwi yang mana? Karena di atas Maulad Dawilah sampai ke Ubaidillah itu ada 3 Alwi, ya kan? Yang pertama Alwi Goyur, ya kan? Atau kakeknya dari Muhammad Maulad Dawilah. Setelah itu ada Alwi juga, yaitu bapaknya dari Ali Khalil Khosam. Setelah itu
ada Alwi juga, yaitu bapaknya Muhammad. Nah, yang dimaksud Alwi dari Mbak Alwi, ini Alwi yang mana? Karena di sini ada 3 Alwi itu. Monggo. Yang ditanyakan sama Wonbud itu sama seperti yang saya tanyakan. Apa bukti bahwa Alwi punya anak Muhammad? Data ya, saya perlu data. Data itu ada 2. Ada riwayat yang maksud kepada Syafahiyah yang disebut riwayat Simai. Ada riwayat yang masuk pada Kitabi tulisan. Nah, Kitabi itu sudah merangkup menjadi Simai. Jadi setiap Kitab itu asal dari Simai. Oke. Yang saya tanyakan dari riwayat Simai yang menerangkan bahwa Alwi punya anak bernama Muhammad, Muhammad punya anak yang sampai hari ini punya keturunan daripada klan Ba'alwi, menjadi Al-Gisgab, Al-Atos, Al-macam-macam lah. Dari mana sumber datanya? Jika disebutkan bahwa Muhammad Maulad Dawila atau disebut Muhammad Sahib Mirbad, Ali Khalid Kasam, nggak mungkin dong Ali Khalid Kasam ini sosok orang yang nggak pernah diketahui namanya di orang-orang yang hidup sezamannya. Ya, Malikul Afdal itu mengisbat nasab Alwi. Dia mengakui Alwi bin Ubaidillah, tetapi tidak pernah menyebutkan bahwa Alwi bin Ubaidillah ini punya anak cucu. Semua riwayat yang menyebutkan anak cucunya jadi punya anak cucu sampai Abil Hasan Ali. Gitu. Pertanyaan saya, kenapa Jadid diketahui anak cucunya sampai Abil Hasan Ali, sedangkan Alwi dan Basri nggak ada diketahui sama sekali anak cucunya sampai Muhammad Maulad Dawila dari jalur. Sayang, aneh izin turun. Oke, silakan. Ini kita mengajak kalian untuk berhenti dalam fanatisme. Ya. Lepaskan bendera fanatik. Saya mengajak kalian ini untuk jadi kayak saya. Masa bodoh mau dikatakan apa ke segala macam. Kembali kepada proses penelitian. Nggak usah fanatik. Mau fanatik sama Imad ke, fanatik sama Habib ke, nggak usah fanatik. Buktikan Imad itu benar, buktikan Habib itu benar dengan cara penelitian. Ya lebih enak dong, jangan merasa wah kalau gua malu nih. Jangan, kalau lu diskusi merasa kalah malu, itu menutup kebenaran. Itu hijab untuk menemukan kebenaran. Ya, Yes. Oke. setuju. Silakan. Kalau hanya karena rasa ego mau pertahankan malu dan tidak malu, itu berarti menutup kebenaran. Ketika menutup kebenaran, maka orang itu tidak beradab kepada Allah. Bagaimana kalau Imad mengaku keturunan Sultan Hasanuddin tanpa verifikasi itu? Loh, kalau Sudah itu, Imad sudah- mengaku sudah- Sultan keturunan sebentar. Kiai Imad mengaku keturunan Sultan Hasanuddin. Bila mana dari kabilah anak cucu Sultan Hasanuddin tidak mengakui beliau, itu nama istilah nasabnya mardud. Tapi pertanyaannya, ya, apakah yang mengatakan bahwa Kiai Imaduddin bukan anak cucu Sultan Hasanuddin dan orang itu juga benar bisa dipastikan cucu Hasanuddin? Siapa yang memastikan bahwa keluarga yang menjadi keluarga Kesultanan Hasanuddin sekarang dipastikan kalau dia benar-benar juriat Hasanuddin, Sultan Hasanuddin? Pastikan dulu. Dengan apa caranya? Dengan diskusi, dengan memverifikasi data. Kalau kamu cuma dengar kata orang, itu nanti jatuhnya ta'assub, nggak ada data, gitu loh. Makanya berhati-hatilah dalam ta'nun nasab. Harus ada data dong. Gitu. Silakan. Tengko, tolong dijelaskan lagi kepada semua kita di sini bahwa yang punya data itu siapa? Apakah yang dari nasab itu sendiri atau pihak luar bisa punya data itu tiba-tiba? Nah, dijelaskan supaya orang, kan setiap nasab itu punya pencatat kan? Setiap nasab yang misalnya itu dia punya data keluarga itu sendiri yang pegang utama. Maka Iya, penelitiannya data berbeda. keluarga itu namanya riwayat syafahiyah. Gitu loh.
paham ya, riwayat dari mulut ke mulut yang kemudian dituliskan dalam bentuk catatan keluarga. Nah, kalau riwayat hafalan dari mulut ke mulut boleh jadi salah, lebih kuat kepada kelupaan. Ya nak. Lo sekarang nih orang menyebutkan namanya keturunan, misalkan gini, Muhammad Maulad Dawilah bin Anu bin Anu bin Anu bin Anu sampai ke atas. Tetapi nama-nama yang disebutkan ya itu orang hebat banget semuanya, wali lah segala macam, tapi nggak ada karya tulis satu perak pun yang bisa kita ambil sebuah bahan pengkajian. Oh, apakah harus ada syarat harus ada karya tulis? Enggak juga menjadi syarat. Tetapi kemasyhuran dia sebagai orang alim, bagaimana kita bisa memverifikasi? Satu, karya tulis nggak ada. Dua, informasi dari orang-orang di zamannya, yang dari ulama-ulama yang ada di zaman dia, tidak satu pun mereka mengenal orang itu dan tidak menyebut-nyebut namanya, dan tidak pernah menukil makolahnya. Lalu apa yang membuat kita percaya kalau nggak dongeng sebelum tidur? Gitu loh. Lah kalau pengakuan dari keluarga, ini saya bingung. Jangankan dari konsep hukumnya, hukum dimanapun, ya riwayat keluarga nggak diterima. Nggak diterima riwayat keluarga. Lu ngomong apa tentu jangan diturunin lu, gue tajok muka lu. Lu ngomong apa Lu jangan pakai nonjok-nonjok gua, lu badan lu gue tajok muka lu. Jangan diturunin. Kalau nggak punya ilmu turunin. Apa lu? Apa bisa liatin gue samperin lu ke rumah lu ya. Jagain rumah lu. Jagain rumah lu. Jagain rumah lu. Siapa yang mau nolong lu? Lu negara Indonesia ini bukan negara bapak lu. Yang mau nolongin lu siapa sekarang? Biar akan pinggir kali. Siapa? Yang mau nolongin lu siapa sekarang? Makan udah lapar nih, kasihan. Turunin. Taruh, jangan. Yang nolongin lu siapa sekarang? Gua enggak ada yang nolongin gua yang nolongin Allah. Berpikir begitu. Jangan Jangan kalau modelnya begitu, kacau terus. Ternyata kamu bilang PWI, ternyata begini ceritanya rombongan Habib, paham? Ajarannya nggak ada akhlak. Tapi orang dinilai dengan akhlak, wong dia sendiri gak ada diajaran akhlak sama moyangnya kok. Tapi apakah kita tahu itu Habib? Dia naik kemari, Tengok, bicara dengan baik-baik. Dia bicara dengan data, dia bicara dengan ilmiah. Begitu baru keren. Meneliti Tengok, apakah kamu yakin dia Habib? Dia sendiri gak punya akhlak. Dan ada apa Bang Amiji? Masalah apakah dia ada masalah apa karena sih? tanya itu Muhyiddin atau Habib yang gitu. Loh, masalahnya Habib. tadi gua naik di room. Oke, dengar. Ada orang gua Mana nggak ngajak ikut soalnya. diskusi masalah nasab ini kembali kepada ilmiah. Oke? Udah usahlah caci-caci. Udah 5 tahun nggak kelar-kelar. Nyok kita kelarkan bareng-bareng, kita kongko dah. Nggak usah caci maki di komal. Umat nggak mau terus. Dengerin dulu, yang lain dengerin dulu, saya jelasin. Ya. Udah itu ada orang naik ngatain gua orang cebok. Itu fitnah nggak itu? Itu jahat itu. Ya gua pakai narasi fitnah juga dong. Enggak, Gua pakai soalnya narasi gini. juga. Lah gua bilang aja maknya Jablay. Sama itu mau papi. diajak Dengerin. lebih bagus. Enggak, kalau Diam dulu, kita nggak diam mau dulu, diam, dikatain, diam, jangan diam. katain orang. Gitu. Gimana? Kalau kita nggak mau dikatain, kalau kita nggak mau dikatain, jangan katain orang. Ya karena saya dikatain Iya kan? duluan. Assalamualaikum. Saksi banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Yang sholli lain ala kalau nggak bisa diam, kalau saya ngomong nggak bisa diam, saya turunin. Saya nggak mau bentrok suara nih. Ya. Saya dari tadi diam tuh. Yang lain mute dulu. Saya kan baru naik tadi diam, nyimak semua ngomong, saya diam. Terus Udah. yang nggak ngomong mute. Kayak Ahmadi ini kan tenang, santai. Tarik mas, kopinya Ahmadi. Tengku Kori pernah Nah, datang jadi diskusi iman nggak mau tuh. Gimana itu? alah Habib aja nggak ada yang mau. Habib aja takut. Mantap. Ngandalin orang lain. Udah turun aja lu, bangga bobot. Turun. Ngaco aja lu. Nih Bang Amiji, gua ngajak baik-baik. Ya, gua bicara ya sama siapa tuh, sama jenderal, sama si apa tadi itu, si beban guru. Itu santuy aja biasa, kok canda.
naik orang, ini ada Bang Abdul tahu dia. Naik orang namanya saksinya Titik. Aku Iya, saksinya naik aku. Nah, naik akunnya Titik, akunnya namanya. Kalau nggak salah Titik. Dia ngomong tanpa basa-basi yang khair. Lah gua kan sadar ahlul bait Nabi. Kenapa dia berani memfitnah bahwa gua orcebok? Ya gua kata dia anak jablay. Salahnya di mana gua? Allahu Akbar. Gua kata aja bininya jablay. Iya kan? Gua suruh bukti mana? Oke, sekarang tabayun mana bini lo kalau masih pulang? Pulang jam berapa dia tadi malam? Mangkal di mana dia? Ya wajar, ini namanya dobul ukul. Gitu loh. Kalau dia tahu salah dia, maaf, tengku gua salah bercanda. Ya, jangan bercanda yang kayak gitu. Naiklah Supapi. Naik Supapi, gua ditendang demi belai orang itu. Lah, sial dangkalan. Ilmu gua mahal, bro. Terus dia bilang, udah lu pergi aja ke Mukimat. Lah, gua dari dulu itu nggak pernah bahas masalah nasab Habib. Gua malah lagi teliti Habib semua ini. Ya, gua berbeda sama Imad dalam konsep keluarga Ba'alwi dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Imaduddin mengeluarkan statement bahwa Abdullah atau Ubaidillah bukan anak cucu Ahmad bin Isa kan? Itu yang gua bantah. Sementara dalam penelitian gua Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa benar. Tetapi keturunan Alwi ini masih dalam penelitian gua. Dan setelah gua temukan kitab-kitab nasab Alawi yang induk banyak kebohongan. Nasab orang diaku-aku nasab dia. Nah, itu kalau dia menganggap gua harus balik ke Mukimat, buset. Pantang gua ditantang begitu gua mah. Forza keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.